Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Henry Eskom MSI yang telah membimbing kami dalam penelitian ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan metode TOGAP ADM pada Perpustakaan Umum Kota Jambi. Kami akan mempresentasikannya mulai dari metodologi penelitian, hasil analisa dan pembahasan, yang selanjutnya yang terakhir penutup. Yang pertama, metodologi penelitian. Yang pertama harus identifikasi masalah. Pada tahapan ini, kami akan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada perpustakaan umum Kota Jambi di setiap divisi atau proses bisnisnya. Dalam artian, kami menjabarkan sebuah masalah secara rinci. Namun, untuk mengetahui permasalahan tersebut, kami butuh survei ke lapangan secara langsung agar benar-benar bisa mengamati secara langsung permasalahan yang terjadi di setiap divisi serta proses bisnis di sana. Penelitian ini kami telah melakukan identifikasi masalah sehingga kami dapat menarik sebuah perumusan masalah, yaitu bagaimana menyusun perencanaan arsitektur enterprise pada Perpustakaan Umum Kota Jambi. Perumusan masalah ini dibuat agar kami fokus pada pokok permasalahan yang terjadi di sana, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Yang kedua, studi literatur. Pada studi literatur penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai pustaka yang akan digunakan sebagai referensi pemodelan arsitektur enterprise pada Perpustakaan Umum Kota Jambi. Data tersebut berupa dasar teori tentang kerangka kerja TOGAP, kemudian publikasi jurnal penelitian, penemuan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, dan situs-situs di internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang sesuai dengan isi penelitian ini. Data sekunder didapatkan dari dokumen atau referensi yang terdapat pada perpustakaan umum. Misalnya, profil organisasi, visi dan misi, tujuan organisasi, dokumen perencanaan jangka panjang dan pendek. Berikut ini penjelasan proses pengumpulan data. Membuat pemodelan AE dengan menggunakan TOGAP ADM. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode TOGAP ADM untuk merencanakan arsitektur enterprise pada perpustakaan. Namun, kami membatasi tahapan fase yang akan dilakukan menjadi beberapa fase. Adapun penjelasan fase-fase dalam TOGAP ADM yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu yang pertama, preliminary phase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kustomisasi TOGAP dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua, arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Yang ketiga, business architecture. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Kemudian dikembangkan menjadi arsitektur yang diharapkan. Biasanya digambarkan dengan valuation dan use case. Yang keempat, information system architecture. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Yang kelima, teknologi arsitektur. Tahapan ini mendefinisikan teknologi-teknologi utama yang dibutuhkan
untuk menyediakan dukungan lingkungan bagi aplikasi berikut data yang akan dikelola. Jadi selanjutnya akan dijelaskan Saudari Dewi Padilla. Baiklah, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, perencanaan arsitektur dengan TOGAP ADM. Perencanaan model arsitektur enterprise pada Perpustakaan Umum Kota Jambi dapat dimodelkan dengan struktur TOGAP Arsitektur Development Method. Struktur TOGAP ADM mempunyai tahapan proses. Tahapan proses tersebut terdiri dari proses persiapan yang meliputi 3 tahapan awal dari struktur TOGAP ADM, yaitu preliminary phase, arsitektur vision, dan business arsitektur, serta proses pembangunan arsitektur enterprise yang terdiri dari informasi sistem arsitektur dan teknologi arsitektur. Preliminary phase adalah fase awal yang merupakan persiapan yang meyakinkan setiap orang di dalamnya. Fase ini dilakukan untuk menjelaskan suatu objek penelitian yang melalui tahapan 5W+1H. Pendefinisian tools yang akan digunakan dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Menentukan tools dan prinsip-prinsip arsitektur. Tools yang digunakan untuk mendeskripsikan arsitektur saat ini dan yang diharapkan adalah value chain dan ASCII diagram. Tools ini digunakan lalu dikembangkan menjadi arsitektur yang diharapkan menggunakan class diagram dan portfolio aplikasi. Sedangkan mendeskripsikan arsitektur saat ini dan dikembangkan menjadi arsitektur teknologi biasanya menggambarkan sebuah topologi. ASCII diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram ASCII digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Class diagram digunakan untuk menggambarkan kepada suatu sistem serta menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Dan aplikasi yang digunakan untuk membuat class diagram adalah Microsoft Vision. Selanjutnya, portfolio aplikasi yang digunakan untuk kumpulan dokumen, kelompok, organisasi, perusahaan, dan sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Word. Kemudian topologi digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain sehingga bisa membentuk suatu jaringan komputer. Aplikasi yang digunakan adalah Cisco Packet Tracker. Requirement Management adalah proses pengelolaan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAP ADM. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan kebutuhan arsitektur enterprise. Kebutuhan itu disimpan lalu dimasukkan ke dalam fase yang sesuai sumber daya utama yang harus dikembangkan dalam tahapan ini adalah skenario aktivitas. Permasalahan organisasi yang terjadi menghasilkan skenario menjadi sumber daya yang harus dikembangkan. Selanjutnya, arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian profil perusahaan atau ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi dan misi, serta pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Identifikasi stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas bisnis Perpustakaan Umum Kota Jambi, yaitu yang pertama, perpustakaan yang meliputi kepala dinas dan pegawai. Yang kedua, pemerintah yang meliputi wali kota, dinas kearsipan, dan perpustakaan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang meliputi seluruh masyarakat Kota Jambi. Selanjutnya, arsitektur bisnis. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendeskripsikan arsitektur bisnis saat ini dengan arsitektur yang diharapkan. Tools yang digunakan dalam fase ini adalah value chain dan ASCII. Kemudian value chain. Organisasi pendefinisian ruang lingkup enterprise organisasi atau area bisnis Perpustakaan Umum Kota Jambi digambarkan dengan menggunakan value chain diagram. 1. Aktivitas utama, layanan perpustakaan mulai dari baca di tempat, pendaftaran anggota, layanan referensi, layanan perpustakaan keliling, kemudian layanan e-book, internet gratis, peningkatan gemar membaca, pelestarian koleksi nasional, serta naskah kuno.
Yang kedua, aktivitas pendukung seperti kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian, ASCII diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. ASCII perpustakaan. Yang pertama, staf perpustakaan melakukan pengolahan buku. Kemudian yang kedua, staf pustaka melakukan registrasi anggota. Yang ketiga, staf pustaka membuat peminjaman buku. Kemudian yang keempat, staf pustaka membuat pengembalian buku. Lalu yang kelima, staf pustaka membuat laporan buku untuk diberikan kepada perpustakaan. Kemudian ASCII pendaftaran anggota. Di sini kita bisa melihat pemustaka melakukan pendaftaran secara online di http://opec.dkp.jambi.kota.go.id /3 pendaftaran. Kemudian yang kedua, pemustaka mengirim pas foto soft copy dan melakukan konfirmasi pendaftaran melalui via WA. Nomornya yaitu 0895 12369 dengan format nama, jenis kelamin, nomor identitas. Kemudian yang ketiga, pemustaka mendapat konfirmasi dari petugas. Kemudian yang keempat, pemustaka datang ke perpustakaan untuk mengisi buku tamu yang berada di meja resepsionis yang dibantu oleh petugas. Tapi pengisian buku tamunya dilakukan oleh petugas. Yang keempat, pemustaka menyerahkan berkas persyaratan anggota sebagai syarat pengambilan kartu anggota perpustakaan. Yang kelima, pemustaka menerima kartu anggota perpustakaan dari petugas. Yang keenam, untuk meminjam buku pemustaka harus mengikuti prosedur peminjaman buku online terlebih dahulu dan tidak dilakukan secara mendadak. Yang ketujuh, untuk meminjam buku pemustaka harus mengikuti prosedur peminjaman buku online terlebih dahulu dan juga tidak dilakukan secara mendadak. Kemudian, ASCII peminjaman buku, pemustaka bisa mengakses http://opec.dkp.jambi.kota.go.id /3 opec. Untuk pencarian itu dilakukan untuk pencarian buku yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pemustaka menghubungi petugas melalui via WA nomor 0895 12369 667 untuk melakukan peminjaman dengan format judul buku, pengarang, dan nomor panggil. Yang ketiga, pemustaka mendapat konfirmasi dari petugas terkait kesediaan buku. Kemudian yang keempat, pemustaka datang ke perpustakaan dengan mengisi buku tamu terlebih dahulu, selanjutnya mengambil buku yang dipinjam dari petugas. Yang kelima, untuk pengembalian buku, pemustaka langsung menyerahkan buku yang dipinjam kepada petugas. ASCII sarana dan prasarana. Bagian sarana dan prasarana. Yang pertama, bagian prasarana melakukan pencatatan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang kedua, bagian sarana dan prasarana melaksanakan pengadaan. Yang ketiga, bagian sarana dan prasarana serta pemerintahan kota melakukan manajemen inventaris. Yang keempat, bagian sarana dan prasarana dan pemerintah kota melakukan manajemen inventaris. Yang kelima, bagian sarana dan prasarana melakukan laporan pengadaan. Kemudian, informasi sistem arsitektur. Arsitektur fase ini mendeskripsikan arsitektur data dan aplikasi menjadi arsitektur yang diharapkan dengan menggunakan kelas diagram serta portofolio aplikasi. Selanjutnya adalah arsitektur data. Arsitektur data bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan kebutuhan interface terhadap data yang mendukung fungsi bisnis. Arsitektur data menggambarkan seluruh entitas data yang akan dihasilkan, dikelola, dan digunakan oleh semua fungsi atau proses bisnis. Langkah-langkah dalam membuat arsitektur data adalah 1. Mendefinisikan entitas data. Bagiannya adalah pembangunan arsitektur data dimulai dengan mengidentifikasi semua entitas data yang akan dihasilkan, dikelola, dan digunakan semua fungsi bisnis. Pada tahap ini, akan dibuat daftar semua kandidat entitas data berdasarkan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, model konseptual kelas diagram. Model konseptual merupakan pendefinisian sekumpulan entitas dan hubungannya yang digambarkan menggunakan kelas diagram. Selanjutnya, arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi dibangun untuk mengidentifikasikan dan
mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama yang dibutuhkan oleh enterprise dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Selanjutnya, portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi ini bertujuan untuk melengkapi proses penelitian aplikasi dalam hubungannya. Selanjutnya, teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur ini bertujuan untuk mendefinisikan jenis-jenis teknologi yang diperlukan bagi aplikasi-aplikasi yang mengelola data pada suatu enterprise. Kesimpulannya adalah, 1. Peneliti yang kami lakukan berfokus pada perencanaan arsitektur terhadap aktivitas bisnis di Perpustakaan Umum Kota Jambi dengan ruang lingkup 4 fase TOGOP ADM, yaitu arsitektur visi, arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Yang kedua, kami terlebih dahulu menganalisa dan membuat arsitektur bisnis dan arsitektur data di Perpustakaan Umum Kota Jambi. Setelah itu, baru kami memberikan solusi berupa konsep arsitektur dan teknologi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan pada Perpustakaan Umum Kota Jambi, agar proses bisnisnya bisa lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi pada Perpustakaan Umum Kota Jambi. Yang ketiga, arsitektur enterprise yang telah direncanakan dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang sistem aplikasi yang nantinya digunakan untuk mengelola aktivitas bisnis pada Perpustakaan Umum Kota Jambi, baik aktivitas utama maupun aktivitas mendukung. Selanjutnya adalah saran. Saran yang terdapat pada penelitian ini adalah: 1. Untuk mendapatkan model arsitektur enterprise yang lebih lengkap harus dilakukan penelitian lebih lanjut sampai pada tahapan akhir dalam TOGOP ADM. Yang kedua, penerapan arsitektur enterprise memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak perpustakaan. Yang ketiga, setelah direncanakan sebuah arsitektur enterprise seperti yang telah dianalisis secara sistem dan secara konseptual, yaitu dalam bentuk arsitektur teknologi, maka diharapkan perencanaan arsitektur enterprise ini bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk merancang sistem aplikasi dan teknologi yang dapat di setiap kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, maka dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan tujuan dan visi misinya. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.